Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal UTS APSI. Soal nomor 1, bagian A. Sistem informasi adalah kombinasi dan teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Yang B. Aliran perancangan sistem, yaitu suatu bagan yang menggunakan arus logika dari data yang akan diproses dari awal suatu program dan akhir program. Kedua, alat bantu untuk merancang sistem informasi berupa simbol-simbol seperti gambar berikut ini. Kartu plong berfungsi untuk merepresentasikan input atau output yang menggunakan kartu plong. Dokumen berfungsi untuk merepresentasikan dokumen input dan output untuk proses manual, mekanik, atau komputer. Online display berfungsi untuk merepresentasikan output yang ditampilkan di monitor. Paper tape berfungsi untuk merepresentasikan input atau output yang menggunakan kertas berlubang. Magnetic drum berfungsi untuk merepresentasikan input atau output yang menggunakan drum magnetik. Hard disk berfungsi untuk merepresentasikan input atau output yang menggunakan hard disk. Pengurutan offline berfungsi untuk merepresentasikan proses pengurutan data di luar komputer. Simpanan offline berfungsi untuk menyimpan file non-komputer yang diarsipkan secara urut angka, urut huruf, dan urut tanggal. Keyboard berfungsi untuk menunjukkan input offline dengan menggunakan keyboard. Operasi luar berfungsi untuk proses yang dilakukan di luar komputer. Pita kontrol untuk merepresentasikan penggunaan pita kontrol. Off-back connector berfungsi untuk merepresentasikan penghubung dengan bagian lain pada halaman yang berbeda. Konektor merepresentasikan penghubung dengan bagian lain dengan halaman yang sama. Magnetic tape merepresentasikan input atau output yang menggunakan pita magnetik. Disket berfungsi untuk merepresentasikan input atau output yang menggunakan disket. Proses menunjukkan kegiatan proses dari operasi program komputer. Kegiatan manual menunjukkan kegiatan manual dari komputer. Garis alir menunjukkan arus dari suatu proses. Penjelasan menunjukkan suatu penjelasan. Soal yang ketiga, langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang analis untuk merancang sebuah sistem informasi adalah perencanaan. Perencanaan adalah membuat semua rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. Langkah yang kedua, analisa. Analisa adalah menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai standar tertentu. Langkah yang ketiga, desain. Desain adalah langkah yang sangat penting dalam siklus SDLC karena langkah ini menentukan fondasi sistem informasi. Kesalahan dalam desain dapat menimbulkan hambatan bahkan kegagalan proyek. Ada dua jenis desain yang dibuat di langkah ini, yaitu desain proses bisnis dan desain pemrograman. Langkah yang keempat adalah pengembangan pekerjaan yang dilakukan di tahap pengembangan adalah pemrograman. Pemrograman adalah pekerjaan menulis program komputer dengan bahasa pemrograman berdasarkan algoritma dan logika tertentu. Langkah yang kelima adalah testing. Testing adalah proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Langkah yang keenam, implementasi, yaitu proses untuk menerapkan sistem informasi yang telah dibangun agar user menggunakannya mengganti sistem informasi yang lama. Proses implementasi yang pertama, memberitahu user, yang kedua melatih user, yang ketiga memasang sistem, yang keempat mengentrikan data, yang kelima siapkan user ID. Langkah yang terakhir adalah pengoperasian dan pemeliharaan. Selama sistem informasi beroperasi, terdapat beberapa pekerjaan rutin yang dilakukan terhadap sistem informasi. Antara lain, yang pertama, sistem maintenance, yang kedua backup atau recovery, yang ketiga data arsip, yang keempat sebuah aliran sistem informasi penjualan yang sedang berlangsung di toko ABC. Pada gambar tersebut, pembeli memesan barang yang sudah di-list dan diberikan kepada pelayan toko. Selanjutnya, pelayan memberikan list tersebut ke bagian gudang. Bagian gudang mencari barang, kemudian diberikan ke kasir. Kemudian kasir menghitung barang. Setelah itu, kasir membuatkan nota.
Selanjutnya, pembeli membayar barang yang telah dipesan. Setelah itu, pembeli menerima barang dan nota pembayaran lunas. Yang terakhir, pemilik toko menerima laporan penjualan yang diserahkan oleh kasir.